hari Jumat yang lalu. Adapun hasil audit bersama tersebut disampaikan oleh Ketua Komnas KIPI, Profesor Hindra Irawan Satari, yang mengatakan bahwa Komnas KIPI dan Komda KIPI dalam auditnya menyatakan bahwa belum ditemukan cukup bukti yang dapat mengkaitkan kejadian tersebut dengan vaksinasi COVID-19. Oleh karena itu, perlu dilakukan investigasi lebih lanjut. Ada 27. Dari 27 itu, 10 orang karena terinfeksi COVID. 14 orang karena penyakit jantung dan pembuluh darah. 1 orang karena gangguan fungsi ginjal secara mendadak. 2 orang diabetes mellitus dan hipertensi yang tidak terkontrol. Puluhan warga meninggal usai divaksin. Ini penjelasan Komnas KIPI. Ketua Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi atau KIPI Hindra Irawan mengatakan ada 3 kasus kematian pasca vaksin AstraZeneca. 2 kasus berada di Jakarta, sementara 1 lainnya di Ambon, Maluku. Kematian trio Fauki Firdaus, pemuda 22 tahun sehari usai mendapatkan vaksin AstraZeneca di Gelora Bung Karno, Jakarta, sempat menjadi sorotan. Kasus kedua dialami pengemudi ojol dari berusia 57 tahun di Jakarta. Dan terakhir menimpa warga Parubaya berusia 45 tahun di Ambon. Terkait kematian trio, Hindra mengatakan sulit memastikan bahwa trio meninggal akibat AstraZeneca. Hal itu setelah melihat gejala yang dialami trio sebelum menghembuskan nafas terakhir. Salah satu di antaranya ialah demam tinggi, terlebih tidak ada catatan medis trio. Jadi sulit untuk menentukan penyebab kematiannya karena nggak ada data. Nggak pernah diperiksa dokter, datang sudah meninggal, nggak ada lab, nggak ada ronsen, nggak ada CT scan di kepala. Jadi sulit menyatakan ini terkait imunisasi. Begitulah katanya. Hindra menuturkan jenazah trio yang kadung dimakamkan itu sedang menunggu proses untuk diotopsi guna mengidentifikasi lebih jauh penyebab kematian. Sementara itu terkait kematian pengemudi ojol, Hindra memastikan pengemudi itu tidak meninggal AstraZeneca, melainkan karena akibat radang paru. Hal itu diketahui lewat hasil ronsen dari puskesmas. Sedangkan untuk kasus kematian di Ambon dikatakan Hindra akibat terinfeksi COVID-19. Di Ambon itu 45 tahun disuntik, besoknya dia demam, batuk, pilek. Kemudian makin memberat, diperiksa COVID positif setelah 3 hari. Jadi ia terpapar COVID-19. Hindra menuturkan sebanyak 27 orang mengalami KIPI serius hingga mengakibatkan kematian usai mendapatkan vaksin Sinovac. Namun berdasarkan hasil identifikasi, 27 orang itu meninggal bukan karena vaksin Sinovac, melainkan karena disebabkan berbagai penyakit bawaan lainnya, termasuk sedang terinfeksi COVID-19. Sementara itu lanjut Hindra, 1 orang akibat gangguan fungsi ginjal secara mendadak dan 2 orang lainnya karena diabetes mellitus dan hipertensi yang tidak terkontrol. Hindra kemudian menjelaskan kenapa Komnas KIPI mendapat kesimpulan akhir bahwa kematian 27 orang bukan karena Sinovac, melainkan penyakit. Hindra memaparkan Komnas KIPI melakukan audit 3 kali dalam satuan pekan bersama Komisi Daerah KIPI. Karena itu pihaknya mendapat data kematian 27 orang yang meninggal dari total ribuan laporan KIPI. Secara online, alhamdulillah, dan ada hikmahnya bisa audit sama Malut DKI. Bisa audit sama Malut, DKI, Jatim, dan Babel hingga Papua. Kerja mau malam atau hari Minggu, 3 kali seminggu rata-rata. Jadi kami bukan hanya penerima laporan, tapi mengadakan audit. Begitulah tutur Hindra. Dihentikan sementara, ini 8 hal yang mengenai vaksin AstraZeneca yang perlu diketahui. Juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID, Wiku Adhisa Smito, meminta masyarakat tak khawatir dengan keputusan penghentian sementara penggunaan vaksin AstraZeneca batch CTMAV 547. Ia menekankan vaksin AstraZeneca dihentikan sementara demi memastikan keamanan vaksin.
Wiku mengatakan vaksin AstraZeneca yang dihentikan penggunaannya hanya bernomor batch CTMAV547. Selama penghentian ini, BPOM akan melakukan pengujian toksisitas dan sterilitas guna memastikan keamanan vaksin. Sementara vaksin AstraZeneca batch lainnya akan tetap digunakan untuk vaksinasi. Dirangkum dari akun Instagram resmi Kementerian Kesehatan, berikut sejumlah fakta yang perlu diketahui mengenai vaksin AstraZeneca. Pertama, WHO menilai manfaat vaksin AstraZeneca masih jauh lebih besar daripada resikonya. Kedua, vaksin AstraZeneca telah mendapatkan emergency use listing dari WHO pada Februari lalu. Ketiga, berdasarkan rekomendasi WHO tanggal 16 Maret bahwa efikasi vaksin AstraZeneca terbaik didapatkan pada interval pemberian vaksin 12 minggu. Keempat, menurut Badan Obat-obatan Eropa, EMA, vaksin AstraZeneca efektif mencegah rawat inap, ICU, hingga kematian. Kelima, vaksin AstraZeneca adalah vaksin yang paling banyak dipakai di dunia, hingga lebih dari 1 miliar dosis. Keenam, AstraZeneca telah menerima izin penggunaan darurat di lebih dari 70 negara di dunia, termasuk Indonesia. Ketujuh, izin penggunaan darurat dikeluarkan berdasarkan hasil evaluasi terhadap keamanan, khasiat, dan mutu vaksin AstraZeneca oleh BPOM bersama tim ahli yang tergabung dalam Komite Nasional Penilaian Obat dan ITAGI. Kedelapan, negara-negara maju seperti Inggris, Jerman, Spanyol, Perancis, Italia, dan Singapura tetap menggunakan vaksin AstraZeneca. Sementara itu, Joko Susanto, 32 tahun, warga Kunciran Jaya, Pinang, Kota Tangerang, diduga meninggal dunia usai menerima vaksin COVID CoronaVac. Istri korban, Putri Rahmawati, 31 tahun, menyatakan bahwa suaminya meninggal dunia pada Rabu sore. Ia mengungkapkan kronologi suaminya yang diduga meninggal usai menerima vaksin COVID itu. Joko dan Putri mendapatkan undangan untuk divaksin di pusat pemerintahan Kota Tangerang. Namun setibanya mereka di tempat itu, Joko dan Putri tidak jadi menerima vaksin. Karena tidak ada jadwal, suami saya dalam keadaan sehat waktu itu. Begitulah katanya. Saat perjalanan pulang, pasangan suami istri itu melihat pelaksanaan vaksin di salah satu sekolah di Pinang. Keduanya lantas bertanya kepada RT setempat apakah mereka dapat menerima vaksin di tempat tersebut. Di lokasi itu, Putri mengaku yang menyuntikkan vaksin adalah pihak Puskesmas Kunciran Baru. Putri mengaku tensi darah suaminya mencapai 160 saat screening tes kesehatan yang dilakukan tepat sebelum menerima vaksin CoronaVac. Sedangkan tensi darahnya sekitar 140 saat itu. Akhirnya di situ disuntik vaksin suami saya. Saya juga disuntik. Begitulah katanya. Keesokan harinya menurut Putri, Joko mengalami demam tinggi dan batuk-batuk. Putri lantas membawa Joko ke klinik untuk berobat. Karena kondisi Joko yang tak kunjung sembuh, Putri membawa suaminya ke puskesmas terdekat. Kata Putri, pihak puskesmas juga tidak menyarankan Joko dirawat di rumah sakit karena pasti penuh. Putri menuturkan sejak saat itu Joko tak kunjung sembuh dari demam tinggi dan batuknya. Hingga pada Rabu kemarin, korban merasa semakin lemas. Sempat membawa suaminya ke rumah sakit Pinang, namun suaminya dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit tersebut. Ketua Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi atau KIPI, Hindra Irawan, mengatakan ada 3 kasus kematian pasca vaksin AstraZeneca. 2 kasus berada di Jakarta, sementara 1 lainnya di Ambon, Maluku. Kematian trio Fauki Firdaus, pemuda 22 tahun, sehari usai mendapatkan vaksin AstraZeneca di Gelora Bung Karno, Jakarta, sempat menjadi sorotan. Kasus kedua dialami pengemudi ojol dari berusia 57 tahun di Jakarta, dan terakhir menimpa warga Parubaya berusia 45 tahun di Ambon. Terkait kematian trio, Hindra mengatakan sulit memastikan bahwa trio meninggal akibat AstraZeneca. Hal itu setelah melihat gejala yang dialami trio sebelum menghembuskan nafas terakhir. Salah satu di antaranya ialah demam tinggi, terlebih tidak ada catatan medis trio. Jadi sulit untuk menentukan penyebab kematiannya karena nggak ada data.